Tuhan Yesus berbicara tentang hal keropos rohani. Ia menyinggung soal orang Farisi dan Saduki yang meminta tanda ajaib untuk menegaskan bahwa dia sungguh Mesias. Maksud sebenarnya adalah mereka ingin mencobai Tuhan Yesus. Mereka sedang mencari-cari kelemahannya dan niat mereka tidak tulus. Mereka tidak bisa, atau lebih tepatnya tidak mau mengakui hal-hal positif yang sudah jelas-jelas dilakukan Yesus. Tuhan Yesus balik menyindir mereka dengan mengatakan soal memperhatikan cuaca. Setiap orang bisa melakukan hal itu, maksudnya untuk mengetahui kondisi cuaca secara umum. Seseorang tidak perlu menjadi ahli meteorologi. Tanda-tandanya nyata. Pagi ini ketika aku menulis renungan, cuaca agak gelap, berawan tebal, kemungkinan besar akan turun hujan. Sesederhana itu. Sadar tidak sadar, kita bersikap seperti orang Farisi dan Saduki. Kita sudah mengalami banyak kebaikan dan berkat Tuhan, tetapi masih merasa Tuhan itu jauh. Kita masih menuntut Tuhan memberikan ini dan itu. Padahal yang kita terima sudah cukup, bahkan lebih dari kata cukup. Kita perlu belajar untuk lebih banyak bersyukur daripada meminta. Sebagai orang yang sudah menyaksikan ajaran dan karya Tuhan Yesus, bahkan mendapatkan jaminan keselamatan, tidak ada alasan untuk minta mukjizat ini dan itu lagi. Sudah banyak hal baik yang Tuhan berbuat dalam hidup kita. Niat menuntut lebih banyak berkat atau mukjizat menunjukkan tanda rohani yang keropos. Luarnya tampak baik-baik, tetapi dalamnya hancur. Di dalam kehidupan, aku pernah mengalami keroposan rohani tersebut. Aku sering melihat kehidupan rumah tangga teman dekat aku dan melihat bagaimana perlakuan suami teman aku yang begitu perhatian, romantis, dan selalu memberikan kejutan pada istrinya. Di situ aku merasa iri dan menuntut Tuhan untuk mengubahkan kehidupan rumah tangga aku seperti mereka. Tapi Tuhan mengetuk hatiku untuk melihat kembali pengorbanan dan kebaikan suamiku selama ini. Walau dia cuek dan tidak romantis, tapi pengorbanan dia buat keluarga kita sangat luar biasa. Apapun yang dia lakukan, semua untuk keluarga kecil kita, dan selalu mengutamakan aku dan anak-anak. Kadang kita sering melihat rumput tetangga lebih indah dan tidak pernah bersyukur dan merasa tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita hanya bisa menuntut dan terus menuntut Tuhan untuk kepentingan kita, tanpa melihat apa yang sudah Tuhan berikan lebih dari cukup. Kita harus peka melihat kejadian-kejadian sederhana di keseharian kita yang merupakan mukjizat yang Tuhan lakukan. Aku yakin ada banyak peristiwa di dalam hidup yang melaluinya kamu bisa melihat mukjizat kebaikan Tuhan.
Bahkan kita bisa bangun pagi dan bisa menghirup udara segar itu sudah sebuah mukjizat.